Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam perhitungan peluang, kita selalu fokus terhadap ruang sampel, kemudian mengidentifikasi berapa banyak titik sampel di dalamnya. Karena itu penting dan menentukan berapa nilai peluang yang kita dapatkan. Pertanyaan berikutnya adalah, dapatkah ruang sampel tersebut berubah? Adakah sesuatu yang bisa membuat ruang sampel ini berkurang atau bertambah? Teman-teman, dalam video ini akan kita bahas apa yang dikenal dengan peluang bersyarat atau conditional probability. Mari kita mulai dengan contoh berikut. Misalkan saya punya 10 kartu. Diberi nomor dari 1 sampai dengan 10. Kemudian saya masukkan ke dalam kotak. Dan saya ambil secara acak 1 buah kartu. Kalau saya ingin menebak bahwa kartu itu bernomor 9, berapa peluangnya? Secara teoritis, dan kita treatment dengan pendekatan perhitungan peluang secara klasik, 9 itu merupakan satu kemungkinan dari seluruhnya 10 kemungkinan kartu yang ada di dalam kotak. Maka satu kemungkinan dari 10 kemungkinan seluruhnya, peluang terambilnya kartu nomor 9 itu adalah 1/10. Kemudian, kalau misalnya teman kita yang mengambilkan kartu tersebut merasa kasihan karena kita terlihat kebingungan untuk menebak kartu yang bernomor 9 dan berpeluang 1/10 tadi, kemudian dia berikan informasi sebagai berikut. Dia katakan bahwa kartu yang terambil adalah bernomor antara 6 sampai dengan 10. Ini informasi yang diberikannya sebagai informasi tambahan. Ingat tadi bahwa kita sudah menghitung peluang kalau kita menebak kartu itu bernomor 9, peluang benarnya adalah 1/10. Sekarang kalau sudah ada informasi tambahan tadi, apakah ada perubahan? Ada, karena kita akan menutup kemungkinan munculnya kartu nomor 1 sampai dengan nomor 5. Karena teman kita mengatakan kartu yang muncul bernomor antara 6 sampai dengan 10. Dengan demikian, kalau saya menebak kartu tersebut bernomor 9, sekarang peluang benarnya adalah 1/5. Karena sudah terjadi penyempitan ruang sampel, tidak semuanya mungkin muncul berdasarkan informasi tambahan yang diberikan. Maka informasi tambahan inilah yang disebut sebagai syarat dan menjadi dasar dari peluang bersyarat. Teman-teman, konsep dari peluang bersyarat itu dapat diilustrasikan sebagai berikut. Misalkan kita punya ruang sampel omega besar, di dalamnya ada kejadian A dan kejadian B. Kita akan menghitung peluang kejadian A, namun dapat informasi berdasarkan kejadian B. Maka kemudian kita akan fokus kepada daerah A irisan B. Rumus untuk menghitung peluang kejadian dengan informasi tambahan tersebut biasanya dituliskan dengan P dalam kurung A garis lurus B di kurung tutup. Ini kita baca sebagai peluang A dengan syarat B. Bagaimana rumus pencariannya? Rumus pencariannya adalah peluang A irisan B dibagi peluang B. Dengan catatan peluang B harus lebih besar dari 0. Kalau kita lihat yang menjadi syarat yaitu B akan menjadi pembagi yaitu per peluang B. Sifat-sifat dari peluang bersyarat ini adalah 1, karena 0 lebih kecil sama dengan peluang A syarat B lebih kecil sama dengan 1, maka 0 lebih kecil sama dengan peluang A
irisan B lebih kecil sama dengan peluang B. Kemudian, jika A himpunan bagian dari B, maka A irisan B akan sama dengan A. Sehingga peluang A syarat B sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B sama dengan peluang A dibagi peluang B. 3. Jika B himpunan bagian dari A, maka A irisan B akan sama dengan B. Sehingga peluang A syarat B sama dengan peluang B dibagi peluang B sama dengan 1. Teman-teman, perhatikan kasus berikut. Sebuah keluarga mempunyai 2 orang anak. Berapa peluang kedua anak tersebut laki-laki jika diketahui bahwa salah satu di antaranya adalah laki-laki? Teman-teman, kalau kita perhatikan dan kita perhatikan kata-kata ini adalah kasus peluang bersyarat, yaitu pencarian peluang sebuah kejadian, namun disertai dengan informasi tambahan pada kata-kata jika diketahui. Sekarang kita misalkan terlebih dahulu, 2L adalah kejadian kedua anaknya laki-laki. L1 adalah kejadian salah satu anaknya laki-laki. Yang ditanyakan adalah peluang 2L dengan syarat L1. Ruang sampel keluarga dengan 2 anak itu akan ada 4 kemungkinan, yaitu laki-laki, laki-laki, laki-laki perempuan, perempuan laki-laki, dan perempuan-perempuan. Ruang sampel untuk 2L itu hanya ada 1, yaitu laki-laki dan laki-laki. Jadi keduanya laki-laki. Sedangkan untuk peluang kejadian salah satu anaknya laki-laki, kalau kita perhatikan dari 4 kejadian sebelumnya, hanya 1 kemungkinan yang tidak mungkin terjadi, yaitu apabila kedua anaknya perempuan. Makanya untuk L1 titik sampainya adalah bisa laki-laki laki-laki, laki-laki perempuan, atau perempuan laki-laki. Dengan demikian, kemudian dapat kita hitung dari 4 titik sampel ini, 2L itu peluangnya adalah 1/4. Dan peluang dari L1 adalah 3/4. Berdasarkan sifat peluang bersyarat tadi, maka dapat kita hitung dan kita lihat karena 2L ini adalah himpunan bagian dari L1 atau kedua anaknya laki-laki merupakan himpunan bagian dari salah satu anaknya laki-laki, maka peluang bersyarat untuk 2L dengan syarat L1 adalah peluang 2L dibagi peluang L1 sama dengan 1/4 dibagi 3/4 sama dengan 1/3. Jadi dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa peluang kedua anaknya tersebut laki-laki jika diketahui bahwa salah satunya di antaranya adalah laki-laki adalah sebesar 1/3. Mari kita perhatikan kasus kedua. Dari catatan seorang dosen diketahui bahwa peluang seorang mahasiswa mendapat nilai A pada mata kuliah kalkulus adalah 0,34, statistika adalah 0,27, dan pada keduanya adalah 0,21. Misalkan K adalah mendapat nilai A pada mata kuliah kalkulus, S adalah mendapat nilai A pada mata kuliah statistika. Peluang K dari soal diketahui adalah 0,34, peluang S adalah 0,27, dan peluang K irisan S adalah 0,21. Jika seorang mahasiswa dipilih secara acak, berapa peluang dia mendapat nilai A pada mata kuliah kalkulus jika diketahui mendapat A pada mata kuliah statistika? Perhatikan peluang apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah peluang mendapat nilai A pada mata kuliah kalkulus. Dan yang diketahui adalah bernilai A di statistika.
Jadi kalau peluang bersyarat seperti ini, kita sudah tahu dari soal yang menjadi syarat adalah yang jika diketahui, yaitu bernilai A di statistika, berarti di sini S sebagai syarat. Dan yang dicari peluangnya adalah bernilai A di kalkulus atau K, kita simpan di atas. Berarti ini sama dengan peluang K irisan S dibagi peluang S, berarti 0,21 dibagi 0,27. Jadi peluang K syarat S adalah 0,7778. Kemudian kalau kita rubah pertanyaannya, jika diketahui mendapat nilai A pada mata kuliah kalkulus, berapa peluang dia mendapat A pada mata kuliah statistika? Sekarang yang dicari peluangnya apa? Yang dicari peluangnya adalah bernilai A di statistika. Dan apa yang jika diketahuinya? Yang jika diketahuinya adalah mendapat nilai A pada mata kuliah kalkulus. Maka dengan demikian yang menjadi syarat sekarang adalah K. Karena dia mendapat nilai A di kalkulus dan itu sudah diketahui. Yang ditanyakan peluangnya adalah bernilai A di statistika atau S. Berarti sama dengan peluang S irisan K dibagi peluang K. Karena peluang S irisan K sama dengan peluang K irisan S, berarti di atasnya 0,21. Sekarang pembaginya adalah peluang K, yaitu 0,34. Jadi hasil yang diperoleh peluang S syarat K adalah 0,6176. Sekarang mari kita lihat kasus ketiga. Sebuah pabrik mempunyai 100 mesin produksi yang 73 diantaranya merupakan mesin baru atau B. Sebanyak 41 dari mesin baru tersebut merupakan mesin otomatis atau O. Dari seluruh mesin yang ada, mesin manual atau M berjumlah 35 buah. Diambil sebuah mesin untuk diperiksa. Jika diketahui mesin itu lama, berapa peluang bahwa mesin itu adalah manual? Teman-teman, dengan melihat ada kata jika diketahui, berarti kita lihat ini merupakan kasus peluang bersyarat. Peluang apa yang dicari? Mesin itu manual. Apa yang menjadi syarat? Yaitu dilihat dari kata-kata yang diketahui, mesin itu adalah lama. Maka dapat kita tulis dalam bentuk peluang, yaitu peluang M syarat L. Berarti di sini ada peluang M irisan L dibagi peluang L. Bagaimana kita tahu data dari soal itu menjadi bentuk peluang? Kita lihat cara singkatnya, bahwa jumlah mesin itu seluruhnya adalah 100. Kita lihat dari dua aspek, ada jenis mesin dan ada usia mesin. Tadi disebutkan mesin baru adalah 73. Dan dari 73 tersebut 41 diantaranya adalah mesin otomatis. Kemudian diketahui juga bahwa mesin manual seluruhnya adalah 35. Dengan demikian, berdasarkan data ini bisa kita selesaikan bahwa dalam mesin baru ada 32 mesin yang manual. Kemudian karena 73 baru berarti 27 itu lama. Karena mesin manual 35 maka yang otomatis berarti ada 65. Sehingga semuanya bisa diselesaikan seperti ini. Nah teman-teman, ketika ada informasi tambahan sebenarnya kita sudah tahu ruang sampel yang baru itu seperti apa. Ketika dikatakan bahwa jika diketahui mesin itu lama, sebenarnya kita ada di area mesin-mesin lama yang jumlahnya sebanyak 27 ini. Sehingga ketika kita akan menghitung berapa peluang mesin itu manual, jika diketahui lama, berarti sebenarnya tinggal melihat ada 3 mesin manual di lama dari 27 seluruhnya. Secara singkat dapat kita hitung peluangnya adalah 3/27 atau 1/9. Namun karena kita harus menghitung dengan menggunakan peluang bersyarat, mari kita lihat peluang bersyaratnya, yaitu peluang M syarat L.
sama dengan peluang M irisan L dibagi peluang L. Ingat yang menjadi fokus kita, dan kita harus tetap gunakan ruang sampelnya adalah untuk seluruh mesin atau yang 100 tersebut. Maka peluang M irisan L itu ada 3 dari 100, berarti 3/100. Dan peluang mesin lama itu ada 27 dari 100, berarti 27/100. Dengan demikian sama dengan 3/27, atau peluang M syarat L sama dengan 1/9, sama dengan hasil cara singkat tadi. Sekarang bagaimana kalau kita rubah pertanyaannya? Diambil sebuah mesin untuk diperiksa, berapa peluang mesin itu lama jika diketahui bahwa mesin itu adalah manual. Ingat sekarang yang menjadi syarat adalah mesin manual, dan ditanyakan adalah berapa peluang mesin itu lama. Berarti peluang L syarat manual, karena yang jadi syarat atau yang diketahuinya adalah manualnya. Kalau teman-teman nanti hitung, maka hasilnya itu adalah 3/35. Sebagai latihan, silahkan untuk teman-teman hitung lebih lanjut. Setelah nanti teman-teman mengerjakan, cek sekali lagi bahwa jawabannya adalah 3/35. Baik teman-teman, itulah bahasan kita tentang peluang bersyarat. Jadi sekali lagi, ketika ada penambahan informasi yang kita terima dan merubah ruang sampel, itu berarti kita akan mendapatkan peluang yang berubah karena penambahan tersebut. Sekali lagi, itu terjadi karena sudah kita buktikan di dalam ruang sampel untuk peluang bersyarat. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan teman-teman mendapat ilmu tambahan atau ilmu yang lebih lagi. Mudah-mudahan barokah dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.